Pagi, selamat siang sahabat pelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Kabarnya luar biasa karena ketemu Ibu Yulia dan Kak Tami serta sahabat-sahabat belajar di Indonesia Belajar. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Danang. Nah, sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Juliana Panjaitan SKM. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Juliana. Selamat siang semua, selamat siang Mbak Tami. Selamat Selamat siang, siang Ibu. Om Danang. Siang Kak Yulia. Iya, Ibu Juliana, bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Luar biasa. Wah, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Juliana dan juga Pak Danang karena sudah menyempatkan untuk mengisi acara seminar online hari ini. Nah, baik sahabat belajar, tema seminar online kita hari ini adalah heat stroke. Apakah heat stroke atau serangan panas itu? Apa tanda-tandanya dan bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas tentunya bersama dengan Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Jadi sahabat belajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentu saja, bagi sahabat belajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya. Apabila ingin bertanya langsung nih kepada Ibu Juliana ataupun Pak Danang. Dan tentunya untuk pertanyaannya akan kita bacakan dan akan kita persilahkan untuk bertanya langsung di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat belajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Bagaimana nih penjelasan mengenai heat stroke? Silahkan. Kemarin Kak Yuliana, aku memperhatikan itu ada seminar atau pembahasan dari berbagai instansi tentang El Nino. Bukankah El Nino panas juga? Apakah nanti ada hubungannya dengan heat stroke, serangan panas? Nah, nanti seutuhnya akan disampaikan oleh Ibu Yuliana Panjaitan. Oke, begitu. Kami persilahkan Tami dan Ibu Yuliana. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang. Bagaimana nih Ibu Juliana mengenai heat stroke? Silahkan Bu. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ini dari Indonesia Belajar untuk saya membagikan dan sharing sedikit ilmu untuk kita orang-orang awam mengenai heat stroke. Saya boleh share screen ya Mbak Tami? Ya.
Oke. Saya akan mulai dengan heat stroke. Apa itu heat stroke? Kalau biasanya kita mendengarkan kata-kata itu stroke, penyakit stroke. Stroke itu dalam bahasa Inggris, tapi di Indonesiakannya adalah serangan. Tetapi heat stroke ini bukan seperti penyakit stroke, tetapi bila tidak ditangani akan bisa juga menyebabkan stroke. Begitu. Heat stroke adalah serangan panas. Serangan panas dari apa? Mari kita bahas satu-satu ya. Seperti kita ketahui sekarang ini cuaca kita sekarang ini cuaca ekstrim. Terkadang panas, kalau nggak salah minggu lalu Jakarta itu bisa sampai 40 derajat Celcius di siang hari jam 12. Itu tuh sudah masuk panas sekali. Baru kali ini ya Jakarta mengalami 40 derajat Celcius. Kalau sekarang ini di laptop saya 34 derajat dan berkabut. Minggu lalu sempat 40 derajat dan itu tuh udah suhu panas kalau untuk kita ya, karena jarang-jarang sampai 40, suhu 35, 34 aja sebenarnya sudah panas ya. Jadi heat stroke itu bila kita heat stroke adalah kondisi paling berat pada tubuh akibat cuaca panas karena tubuh tidak dapat mengkontrol suhu badan. Jadi karena cuaca di luar itu terlalu panas, badan kita ini nggak bisa mengatur suhu tubuh kita sendiri, sehingga suhu badan kita tiba-tiba bisa naik sampai 41 derajat. Ini bukan dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan biasa aja. Kalau orang demam itu karena infeksi, makanya terjadi panas. Tetapi kalau heat stroke ini di saat kita tidak ada penyakit apa-apa, tidak terkena infeksi apa-apa, tiba-tiba karena suhu yang meningkat di luar, tubuh kita bisa meningkat juga derajatnya, jadi bisa sampai 40 derajat Celcius dan itu cepat sekali berlangsungnya 10-15 menit. Dan yang paling ketahuan adalah kita walaupun panas tapi badan kita sudah tidak dapat mengeluarkan keringat. Itu ciri yang paling pertama. Saya akan memberitahu di sini heat stroke itu ada 2 klasifikasinya karena heat stroke ini bisa terjadi dalam berbagai kondisi. Yang pertama, exertional heat stroke. Terjadi karena aktivitas fisik yang berat. Seperti untuk atlet, tentara, dan buruh. Buruh ini pekerja keras ya, yang melakukan kegiatan fisik yang kuat. Kemudian non-exertional heat stroke. Terjadi pada orang dengan aktivitas rendah, seperti lansia, dan orang-orang yang memiliki komorbiditas seperti obesitas, diabetes mellitus, hipertensi. Kenapa dibilang non-exertional heat stroke? Karena bisa juga terjadi pada lansia. Kenapa lansia? Lansia ini kan metabolisme tubuhnya sudah mulai menurun. Jadi kemampuan tubuh untuk mengkontrol atau mengatur suhu badan dia sudah agak berkurang. Dan bisa juga terjadi pada orang yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Ada yang obesitas, diabetes mellitus, itu pasti kemampuan tubuhnya untuk mengatur suhu badannya itu sudah mulai berkurang. Nah, klasifikasi lain adalah classical heat stroke yang disebabkan oleh paparan panas secara pasif dari lingkungan yang ekstrim. Ini adalah tanda-tanda yang kita harus bisa aware atau kita bisa langsung tahu ya. Biasanya langsung tubuh seperti yang saya katakan tadi di atas, tubuh kita meningkat suhunya jadi 41 atau 40,5 derajat Celcius. Kemudian orangnya kebingungan. Jadi bingung, dia ditanya A, jawabnya B, nggak nyambung ya. Gangguan nafas, nafasnya cepat. Bukan nafasnya tambah lambat, tapi nafasnya tambah cepat. Pusing, sudah pasti, mual, dan bisa sampai kepada muntah. Kemudian peningkatan irama jantung atau denyut jantungnya cepat. Lebih dari normal. Rasa berdebar-debar, dan penurunan tekanan darah. Nah, tekanan darahnya turun atau dia disebut hipotensi. Pada kasus yang lebih berat, kita bisa mengalami kejang dan koma. Selain itu juga bisa menyebabkan perubahan kondisi mental. Tanda-tanda heat stroke itu yang mengancam jiwa. Kenapa heat stroke ini dibilang life threatening atau mengancam jiwa? Itu karena bila tidak langsung ditangani bisa mengakibatkan pendarahan dari pembuluh vena. Bisa mengakibatkan bengkak paru-paru dan adanya tanda-tanda dari gagal ginjal. Itu kalau tidak ditangani dengan cepat.
Oleh karena itu, heat stroke ini termasuk salah satu life threatening atau yang harus dilakukan keadaan yang mengancam jiwa. Dan ini masuk dalam kasus emergensi. Ini faktor risiko yang menyebabkan heat stroke seperti yang disebutkan di atas tadi, usia. Kenapa terjadi lebih mudah ya? Lebih mudah orang terkena heat stroke itu pada usia di atas 65. Kenapa? Karena sudah menjelang lansia dan kemampuan tubuh sudah mulai menurun untuk mengatur atau mengkontrol suhu tubuh yang secara misalnya mendapatkan panas yang tiba-tiba. Dan juga anak-anak di bawah 4 tahun karena kemampuan tubuh mereka belum sempurna. Yang kedua, faktor resikonya yang mempermudah menyebabkan heat stroke adalah kondisi lingkungan dan gaya hidup. Kondisi lingkungan, apa yang dimaksud dengan kondisi lingkungan? Heat stroke sering terjadi pada lingkungan yang aliran udaranya kurang baik. Jadi, misalnya di rumah ventilasinya kurang. Panas, tapi tidak ada untuk jalan keluar dari panas tersebut. Jadi, panasnya semua ada di dalam. Ventilasinya kurang, jadi itu bisa menyebabkan kita yang berada di dalam pun terkena heat stroke. Kondisi gaya hidup seperti tadi, orang yang jarang minum air dan yang memiliki penyakit kronis, pecandu alkohol atau peminum alkohol lebih mudah terserang heat stroke. Yang ketiga, kondisi kesehatan, sama seperti tadi ya, beberapa yang mengalami penyakit komorbid. Kemudian obat-obatan. Kita juga kalau kita mengkonsumsi rutin obat-obatan seperti antihistamin itu untuk orang-orang yang sakit alergi, yang punya alergi. Biasanya mereka rutin mengkonsumsi obat antihistamin. Dan juga orang yang punya penyakit jantung, ini yang mempermudah terkena heat stroke. Penanganannya gimana kalau misalnya kita melihat heat stroke? Bila kita lihat tadi kan tanda-tandanya suhu tubuh meningkat, kemudian kebingungan. Suhu tubuh meningkat bukan dalam keadaan sakit atau infeksi ya. Beda dengan demam. Demam itu kan disebabkan oleh infeksi penyakit. Kalau kita tiba-tiba melihat atau mendapati ada teman, tetangga, ataupun kita biasanya lagi jalan di luar dengan kondisi panas, tiba-tiba kita ngelihat ada orang kebingungan, gangguan nafas, pusing, mual, itu kita harus mengarah kepada, oh ini jangan-jangan heat stroke nih, karena udara yang panas begini. Apa yang bisa kita lakukan? Karena seperti yang saya katakan tadi, kondisi heat stroke itu termasuk kondisi gawat darurat atau life threatening. Karena apa? Kalau tidak langsung diberikan bantuan, bisa menyebabkan menjadi lebih parah, bahkan kematian. Jika ada orang sekitar Anda mengalami, sebaiknya segera cari bantuan medis karena dapat berakibat fatal. Nah, sementara kita mencari bantuan medis, apa yang dapat kita lakukan? Usahakan untuk menurunkan suhu tubuhnya yang tinggi dari 41 ke 38 derajat Celcius. Beberapa penanganan emergensi yang dapat dilakukan di rumah ya sebelum kita membawa korban ke fasilitas kesehatan. Kita bisa memindahkan penderita ke lingkungan yang udaranya sejuk. Kemudian menyingkirkan pakaian yang nggak penting, misalnya dia pakai jas atau apa yang tebal-tebal gitu, dibuka aja supaya pakaiannya lebih tipis. Memberikan udara ke penderita dengan menggunakan kipas. Jangan kalau ada yang pingsan atau gimana dikerubutin. Nah, itu penanganan salah banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ada orang pingsan tuh sebenarnya dia harus dikasih udara supaya perputaran udaranya bagus atau dikasih banyak kipas angin supaya udaranya banyak, dia menghirup udara yang lebih banyak. Bisa juga membasahi kulit penderita dengan air atau spons, ya. Jadi dibasah-basahin kulitnya, tangannya, kakinya, mukanya. Kalau ada es bisa dikompres di ketiaknya, di pangkal paha, di leher. Kemudian bila penderita ini masih bugar, masih usia produktif, kita bisa membenamkan dia di bak air, jadi direndam. Tapi itu dengan kondisi adalah penderitanya itu bukan lansia ataupun bukan anak-anak ya. Kenapa? Ini keterangannya. Jika kondisi terjadi pada atlet muda yang sedang berolahraga, maka dapat diberikan mandi es batu atau mendinginkan tubuh. Nah, penggunaan mendinginkan tubuh atau mandi es batu ini tidak boleh dilakukan pada penderita yang berusia tua.
anak muda, ataupun penderita penyakit kronis, atau heat stroke tanpa olahraga berlebihan. Karena nanti di saat tubuh suhunya lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba dimasukin ke dalam es supaya untuk menurun. Tubuhnya ini kan harus ada penyesuaian secara cepat. Nah, untuk orang yang anak-anak yang masih kecil, lansia ataupun yang berpenyakit kronis, tubuhnya itu belum tentu bisa menghandle keadaan penurunan suhu dari yang tinggi ke rendah. Takutnya malah terjadi shock. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan serangan heat stroke? Ini kan mudah sekali, misalnya kita lagi berada atau kita jalan di luar dengan keadaan yang panas terik ya, panas banget, tapi kita mau nggak mau harus keluar gitu. Coba kita cari udara atau lingkungan yang sejuk. Misalnya kita langsung berteduh di bawah pohon, ya, tunggu atau gimana. Jadi kita cari udara yang berkurang panasnya. Kemudian untuk di rumah kita bikin sirkulasi yang bagus di rumah, supaya perputaran udara itu juga lebih baik. Kemudian kita menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal. Bila kita pada kondisi cuaca panas, terik, kita nggak usah pakai baju yang tebal-tebal atau yang berwarna cerah, atau yang kita jangan menggunakan pakaian yang ketat. Kemudian kita pakai tabir surya, yaitu untuk kulit, berguna sekali. Mengkonsumsi lebih banyak air putih. Agar apa? Terhindar dari dehidrasi. Nah, bila kita orang yang rutin berolahraga, kita harus sering mengkonsumsi air putih 700 ml 2 jam sebelum berolahraga, kemudian tambahkan 250 ml lagi sebelum berolahraga. Dan ketika sedang berolahraga, Anda bisa minum 250 ml lagi setiap 20 menit, walaupun tidak merasa haus. Di saat kondisi tubuh kita cukup air, tubuh ini akan dengan mudah mengatur atau mengkontrol keadaan panas pada tubuh. Tapi kalau kita kekurangan cairan atau dehidrasi, dia akan susah mendinginkan tubuh kita. Ya, seperti mobil aja. Kalau mobil udah kepanasan itu kan bisa karburator ya, atau air radiator panas tuh bisa keluar asapnya ya. Saya pernah tuh mobil saya kayak gitu. Apalagi manusia kalau suhu tubuhnya udah terlalu tinggi. Jadi bisa merusak organ-organ tubuh yang ada di dalam. Nah, penanganan kondisi lemas pada keadaan heat stroke. Heat stroke ini penderitanya nggak langsung pingsan atau langsung gagal, enggak, tapi dia paling sering adalah lemas, kelihatannya lemas. Kalau orang udah lemas ditanyain juga udah nggak akan bisa jawab apa-apa. Jadi lebih baik apa yang kita lakukan, kalau dia merasa kepanasan, boleh mandi atau berendam dengan air dingin atau di bawah pancuran gitu ya, untuk mencegah atau menurunkan suhu tubuh. Kemudian teknik yang lain adalah teknik penguapan, berendam dalam air dingin bila tidak memungkinkan, menyemprotkan air dingin pada kulit, kemudian mengarahkan kipas. Intinya supaya panas dari tubuh itu keluar. Kemudian kalau di fasilitas kesehatan biasanya mereka akan memberikan selimut es. Jadi ada selimut yang dingin itu untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi biasanya kita kalau di awam kita nggak ada ya. Itu hanya ada di fasilitas kesehatan. Kemudian pergi ke ruangan yang dingin. Nah, ini kita gampang. Kalau panas cari aja ruangan ber-AC ya. Minum air putih yang banyak. Karena itu adalah satu-satunya penetralisir dan bantuan bagi tubuh kita. Bila kita cukup cairan, tubuh kita bisa menghandle cuaca panas. Kemudian jangan minum minuman bersoda, ya. Kemudian gunakan pelindung kalau kita mau keluar rumah, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Sekarang payung itu hujan atau tidak hujan tetap bisa dipakai. Oke. Yang ke-8, jangan buka pakaian saat kepanasan supaya apa? Supaya sinar matahari tidak langsung menyengat ke kulit. Gitu. Baiklah, saya rasa itu mengenai heat stroke. Penanganannya seperti apa itu heat stroke, apa yang harus dilakukan untuk menghindari heat stroke, supaya semoga
keterangan ini bisa berguna buat kita-kita yang orang-orang awam, yang bukan orang-orang medis, di mana di saat kita dalam aktivitas kita sehari-hari, kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan bila ada yang terkena heat stroke atau kita sendiri merasa bahwa kayaknya saya heat stroke. Oke, baik, terima kasih. Itu saja materi untuk siang ini. Mungkin ada pertanyaan. Ibu Yulia, apakah orang yang kepanasan itu bisa jadi pusing-pusing kepala atau bahkan pingsan? Terus gimana ya untuk mengatasinya ya? Oh ya, kalau heat stroke itu gini, Pak Danang. Kalau misalnya dia terkena heat stroke, dia itu yang terkena kan pusat kontrol panas di tubuh kita itu di belakang, hypothalamus. Jadi kalau misalnya hypothalamusnya tidak bisa menghandle atau mengkontrol panas, itu berpengaruh. Dia memang gampang pusing dan sakit kepala. Kalau dia badannya tidak terlalu kuat, dari sakit kepala nanti dia mual, muntah, dan nanti lama-lama yang seperti tadi gejalanya ada kebingungan, ditanya A, jawabnya B, gitu. Jadi itu tuh udah tanda-tanda agak-agak ke arah berat. Kalau dia udah kebingungan ditanyain gitu, berarti ini pasti udah kurang cairan banget dan udah terkena heat stroke. Kemarin persisnya sekitar sebulan yang lalu kita kan camping ya, Kampore di Cibubur. Nah, sekarang ini kan udah hampir sebulan ini. Tapi gejalanya kan pada orang demam, sakit, ganti-gantian. Kebanyakan alasannya karena Kampore. Apakah karena waktu itu panas, terus karena tidur di tempat yang dingin, lalu diselingi hujan, atau kurang istirahat, kurang tidur, lalu baru muncul beberapa saat kemudian, tidak saat itu juga. Itu gimana proses gitu, itu apa berlaku, Ibu Yuliana? Silakan. Oh iya, itu kalau camping Kampore itu kan Om Danang, itu kan kegiatan dari pagi ya, bisa dibilang itu kegiatan 24 jam. Walaupun kita tidur dalam keadaan tidur tengah malam, tapi kalau yang namanya camping, pasti otak kita tuh bekerja. Dia tidak akan benar-benar tidur yang lelap seperti kita di rumah. Jadi di saat otak kita bekerja, tubuh kita juga bekerja, itu kan harus menghasilkan energi. Dan itu akan capek gitu loh. Camping kemarin 7 hari ya kalau nggak salah. 1 minggu. Belum persiapannya. Persiapannya itu 1 hari sebelum pembukaan, pasang tenda, pasang pagar segala macam, itu aja udah capek. Ditambah camping itu kan di udara terbuka. Walaupun mendung, matahari itu kan tetap ada. Jadi itu tadi yang diperlukan. Walaupun kita misalnya campingnya udah seminggu yang lalu, tetapi sakit-sakitnya, pusing-pusingnya, sakit kepalanya tuh setelahnya gitu. Ya memang bisa begitu, karena daya tahan tubuh kita kan turun. Selama camping itu kan kita nggak ada yang benar-benar total istirahat, total tidur yang nyenyak gitu ya. Jadi selalu berkegiatan. Makanya setelah itu pasti ada tuh gejala batuk, pusing, sakit kepala. Saya juga begitu soalnya. Dan pasti kurang minum. Kemarin itu kayaknya negara juga lagi memperhatikan hal ini ya, Kak Yuli. Jadi ini bahasan yang cukup penting ya di Indonesia belajar. Karena apa? Mungkin ada hubungan dengan El Nino itu ya. Artinya angin panas atau angin yang memang harus diantisipasi, sampai negara pun juga mengadakan seminar dari berbagai departemen untuk mengatasi itu. Nah, memang ada hubungannya juga ya, heat stroke itu dengan El Nino atau angin panas dan seterusnya itu ya. Terlebih harusnya memang bulan Juli ya, itu sebentar lagi selamat ulang tahun ya Kak Yuliana kan, bulan Juli ini. Ya, tapi hadiahnya kemarau dan batuk pilek bagaimana? Mungkin Kak Yuli tahu tentang El Nino juga. Makasih.
Kalau soal El Nino saya kurang paham banget, tapi saya pernah baca memang El Nino itu kan terjadinya di benua Amerika ya kalau nggak salah. Tapi efeknya waktu saya baca di internet efeknya itu bisa sampai ke benua kita Asia gitu. Tapi nah yang kita terima di Asia sini adalah ya ini keadaan cuaca ekstrim, siang panas banget tiba-tiba malam hujan gitu. Seminggu kemarin kalau nggak salah itu kita seperti yang saya bilang tadi kita panasnya sampai 40 derajat loh Om Dana siang-siang. Sorenya nggak hujan tapi dia agak lebih turun cuacanya. Tetapi kalau siang padahal kan siang itu dimana kita berkegiatan ya kita keluar ya kita ini. Saya antar anak aja udah pusing banget jam 12 jemput anak jam 12 tuh udah pusing pulang ke rumah padahal cuma deket gitu. Nah itu efeknya heat stroke. Walaupun kejadian El Nino-nya di benua mana, tetapi karena ya menurut BMKG ya seperti itu kan, efeknya ke benua Asia, seperti kita akan dapat dampaknya juga. Gitu. Jadi memang ya kita harus lebih aware dengan keadaan-keadaan alam sekarang ini. Ya kita kalau saran saya sih memang kita harus lebih aware, lebih perhatian lagi terhadap diri kita sendiri juga. Kita harus bisa jaga imun tubuh kita juga. Kalau dulu kan 2 tahun lalu waktu pandemi COVID itu kan kita aware banget ya, kemana-mana pakai masker, cuci tangan gitu. Sekarang mungkin udah bukan COVID berkurang, tapi yang lain. Gitu. Jadi tetap Intinya harus banyak minum dan cukup istirahat ya, Kak betul, Yulia ya. betul. Ini Mbak Tami mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ditanya nanti kena heat stroke loh. Silakan Mbak Tami. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Wah, keren sekali nih pembahasan kita mengenai heat stroke. Nah, mungkin aku mau tanya sedikit nih sebelum kita buka sesi tanya jawab ke Ibu Juliana. Aku kan kadang tiba-tiba di rumah atau mungkin ketika di rumah itu tiba-tiba merasa demam itu tinggi banget Bu. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi maksudnya entah itu cuaca atau mungkin dari yang disebutin itu aktivitas berat atau aktivitas terlalu ringan. Kira-kira itu termasuk heat stroke juga atau tidak ya Bu Juliana? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih sebelumnya. Demamnya diukur nggak nih Mbak Tami? Demamnya sih tidak diukur Bu, cuma tiba-tiba saja merasa agak tinggi, agak panas gitu Bu, badannya. Ya kalau kita Lebih dari biasanya gitu Bu. Ya, saya juga kadang-kadang suka merasa begitu. Buat kita yang wanita-wanita itu bisa kadang-kadang dipengaruhi oleh hormon. Kalau kita misalnya mau PMS, kita biasanya suhu tubuhnya meningkat. Meningkat lebih dari biasanya gitu. Nah, kalau untuk suhu tubuh yang tiba-tiba suka meningkat begitu biasanya itu kurang minum. Kita mungkin sudah merasa kita banyak minum, tetapi ternyata tubuh kita itu kurang. Jadi itu salah satu tanda tubuh kita ngasih tahu, masih kurang minum nih. Gitu. Jadi walaupun kita di rumah tidak berkegiatan, apalagi yang duduknya di depan komputer work from home ini ya, males minum jadinya karena nggak bergerak. Biasanya itu kurang minum kalau yang kayak begitu. Lebih banyak minum aja lagi nanti suhunya akan lama-lama turun. Kecuali kalau demam pagi siang demam gitu ya. Stabil demamnya di 38, 39. Nah, itu biasanya ada infeksi. Lebih baik minum obat atau periksa ke dokter kalau sudah demam 3 hari. Begitu Mbak Tami. Oke, baik, terima kasih Bu. Dia bukan penyakit. Jadi kita seperti kalau kita sudah punya pengetahuan, misalkan saya sudah sharing ini gejala dan tandanya seperti apa, nggak apa-apa. Kita, aduh kok saya pusing-pusing begini, ternyata saya kurang minum, nggak apa-apa, kayaknya saya heat stroke deh gitu. Tetapi kalau misalnya kita udah sampai pada tahap ditanya bengong, nggak jawab, nah itu kan kita harus langsung lari ke fasilitas kesehatan. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau itu tidak ditangani dengan benar, bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Karena kalau tubuh kita terlalu panas di dalam, ginjal bisa rusak, paru-paru bisa rusak,
Bahkan otak pun bisa rusak karena kepanasan gitu loh. Sama seperti mobil kan, kalau mobil udah kepanasan dia bisa keluar asap dan mati sendiri gitu. Jadi heat stroke itu bukan penyakit, itu adalah keadaan kondisi tubuh. Kenapa dibilang emergency atau life threatening? Karena bisa menyebabkan kematian bila tidak ditangani. Begitu Mbak Tami. Oke, baik. Wah, terima kasih penjelasannya Ibu Juliana. Jadi saya lebih mengerti lagi nih mengenai heat stroke juga. Nah, untuk sahabat belajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah terupload video-video terbaru acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat belajar bisa untuk tonton kembali, lalu jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada teman semua untuk berbagi pengetahuan kita. Nah, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat belajar dan acara seminar online sudah berlangsung selama hampir 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Ibu Juliana atas closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Boleh dari Pak Danang, silahkan Pak. Preventive better, it's better than curative. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi untuk menghindari suhu panas, heat stroke dan seterusnya, dari pengalaman kami dan tadi yang disampaikan Ibu Yuliana, ya kita harus istirahat yang cukup, terutama di jam 11 sampai jam 3, nggak boleh begadang ya. Minum cukup, makan, sarapan, dan balance, seimbang antara kegiatan-kegiatan dan istirahat. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Baik, kita dalam hidup ini kita boleh bekerja, kita boleh berkegiatan, boleh beraktivitas, tetapi kita harus ingat lagi bahwa kita harus menjalani hidup dengan balance atau seimbang. Seimbang dalam pekerjaan, seimbang dengan istirahat, seimbang dengan dalam kerohanian dan juga dalam sosial. Supaya karena hidup yang balance itu bisa membuat kita lebih produktif lagi. Jadi kita harus tetap selalu sehat, memperhatikan tubuh kita, memperhatikan orang sekitar supaya kita bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Sangat terharu sekali dan juga luar biasa untuk materi kita hari ini mengenai heat stroke. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut join dan stay sampai acara seminar online benar-benar selesai. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam 2 bersama dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang dan juga Ibu Juliana. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.